Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah. Perkenalkan, nama saya Luna Oktapin. Kami dari kelas 12 TI 1 akan mempresentasikan tugas PKK yaitu tentang produksi massal. Produksi massal. Hakikat dan konsep produksi massal. Pengertian produksi massal. Produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Ciri-ciri produksi massal yaitu produk yang dihasilkan dalam jumlah besar, biaya per unit rendah, bertujuan menguasai pasar, dijual di pasar bebas, hampir tidak ada variasi produk, dan harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Bila terjadi kelebihan produk atau overproduction, perusahaan akan memaksa pasar dengan melakukan promosi, diskon, hadiah, dan lain-lain agar produk cepat terserap. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan produksi massal. Kelebihannya, hemat biaya, efisiensi waktu, tingkat keakuratan tinggi, tingkat produksi cepat. Sedangkan kekurangannya yaitu kegiatan produksi sangat kaku, kurang beragamnya variasi produk, biaya mesin mahal, dan tidak ada jaminan produk akan laris. Semuanya, saya Widya. Jadi di bagian B kita akan membahas 7 poin tentang perencanaan produksi massal. Untuk poin pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian perencanaan produksi, yang dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produksi berguna juga untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Poin kedua, tentang ruang lingkup perencanaan produksi. Menurut Sukaria Simulingga tahun 2013, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan rencana produksi. Yang kedua, membuat jadwal penyelesaian produk. Yang ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. Yang keempat, menjadwalkan proses operasi tiap unit. Yang kelima, menyampaikan jadwal pada pemesan. Untuk poin ketiga, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi perencanaan produksi. Untuk tujuannya sendiri yaitu ada 5. Yang pertama, meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meminimalkan perubahan nilai produksi. Yang keempat, meminimalkan perubahan tenaga kerja. Dan yang terakhir, memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Selanjutnya kita membahas tentang fungsi dari perencanaan produksi, yaitu yang pertama, menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Yang kedua, mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Yang ketiga, alat untuk memonitor hasil produksi. Fungsi lainnya dari pembuatan perencanaan produksi yaitu memudahkan perusahaan dalam memonitor hasil produksinya secara akurat. Selanjutnya, poin yang keempat, kita akan membahas tentang unsur perencanaan produksi. Unsur yang pertama yaitu tujuan produksi. Tujuan produksi harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. Unsur yang kedua, pengukuran dan standar produksi. Artinya, perencanaan produksi tidak hanya dilakukan atas tujuan saja, tetapi juga harus mengukur
kemampuan konsumen dalam menyerap produk tersebut. Unsur yang ketiga yaitu perencanaan merupakan fakta objektif. Perencanaan produksi harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya sebagai angan-angan saja. Unsur yang keempat yaitu perencanaan harus bisa diukur. Artinya, sekalipun hanya mengira-ngira, namun perkiraan tersebut adalah benar dan tentunya tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. Dan yang terakhir, unsur tahap awal pelaksanaan produksi. Perencanaan harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya, poin yang kelima tentang jenis-jenis perencanaan produksi. Poin yang pertama adalah perencanaan jangka panjang atau long range planning. Perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan produksi lebih dari 1 tahun, bahkan hingga 5 tahun mendatang. Yang kedua, perencanaan jangka menengah atau medium range planning. Perencanaan jangka menengah merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun mendatang. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek atau short range planning. Perencanaan jangka pendek merupakan penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. Poin yang keenam, kita membahas tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Yang pertama yaitu faktor internal, yang meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan. Yang kedua, untuk poin selanjutnya yaitu poin ke-7 tentang langkah-langkah perencanaan produksi. Di sini terdapat 3 poin A, poin B, dan poin C. Pertama kita akan membahas poin A, yaitu tentang penelitian dan pengembangan produk, yang meliputi pertama penelitian proses produksi. Merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk perbaikan terhadap proses produksi yang sedang berjalan. Yang kedua, penelitian produk merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui selera konsumen, sehingga penelitian ini bertujuan untuk perbaikan produk yang sudah ada dan disesuaikan dengan selera konsumen. Untuk selanjutnya, poin B tentang mencari gagasan dan seleksi produk, yang meliputi pertama mencari gagasan, kedua menyeleksi produk, ketiga desain produk pendahuluan, keempat pengujian, dan yang terakhir desain akhir. Untuk poin selanjutnya, poin C, yaitu tentang menetapkan skala produksi, yang meliputi pertama penetapan waktu, kedua penetapan kualitas, ketiga menghitung biaya, keempat penetapan tenaga kerja, kelima penetapan peralatan, keenam penetapan bahan baku, dan tahapan skala produksi meliputi routing, scheduling, dispatching, dan follow up. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. C. Metode peramalan dalam produksi massal. Pengertian peramalan. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang, meliputi kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan. Klasifikasi peramalan. 1. Peramalan jangka panjang 2-10 tahun. 2. Peramalan jangka menengah 1-24 bulan. 3. Peramalan jangka pendek 1-5 minggu. Tujuan peramalan.
1. Menentukan kebutuhan pabrik. 2. Menentukan perencanaan jangka menengah. 3. Menentukan penjadwalan jangka pendek. Karakteristik peramalan yang baik. 1. Akuransi. 2. Biaya. 3. Kemudahan. Metode peramalan perencanaan produksi dibagi menjadi 2. 1. Metode subjektif. Metode subjektif dibagi menjadi 2. 1. Metode Delphi. 2. Metode penelitian pasar. Metode objektif. 1. Metode intrinsik. 2. Metode ekstrinsik. Selanjutnya yang ke D, indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Indikator ini merupakan bagian kegiatan manajemen produksi yang bertujuan untuk menciptakan kegunaan bentuk form utility. 1. Keberhasilan manajemen berproduksi meliputi A. Produktivitas, B. Kapasitas, C. Kecepatan pengiriman, D. Kualitas produk, E. Kecepatan proses, F. Fleksibilitas. 2. Ukuran kinerja sistem produksi meliputi A. Ongkos produksi, B. Kualitas produk, C. Tingkat pelayanan. 3. Ukuran kinerja produktivitas mesin. Kinerja produktivitas mesin umumnya diukur menggunakan OEC, Overall Equipment Effectiveness. Sistem ini menggunakan 3 koordinator yaitu availability, performance, dan quality. Tahap pengukuran menggunakan AOE yaitu A. Memulai dari pengukuran manual, B. Fokus pada kerugian, C. Menetapkan target tambahan, D. Memantau segala kendala, E. Hati-hati dalam membuat perbandingan. Presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.